Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Anwar berharap pagi ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang mulai minggu kemarin. Sekolah kita menyelenggarakan pembelajaran daring secara 50% PTM, 50% daring. Nah, ini yang disampaikan Pak Noor ini adalah untuk kalian yang di rumah yang harus mengikuti pembelajaran secara daring. Anak-anak, minggu yang lalu telah kita bicarakan mengenai struktur dan kebahasaan cerita inspirasi. Nah, dalam pelajaran kali ini Pak Noor mencoba untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana menyusun cerita inspirasi. Saya kira sama dengan teks-teks yang dahulu. Kalau kita ingin membuat suatu karangan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan tema. Anak, bukan judul ya, tema. Bedakan antara tema dengan judul. Nah, nanti dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan fokus pada dua ini saja. Yang pertama adalah menyusun cerita inspirasi, yang kedua menyajikan cerita inspirasi. Kalian tentu tanya, apa bedanya menyusun dengan menyajikan, Pak Anwar? Apa tidak sama menyusun dengan menyajikan? Beda, anak-anak ya. Nanti akan saya jelaskan. Baik ya. Berarti pada kesempatan ini fokus kita hanya ada dua. Menyusun cerita inspirasi dan menyajikan cerita inspirasi. Baik. Yang pertama, menyusun cerita inspirasi. Ini ada 5 langkah. Anak-anak, sebelum kalian menyusun sebuah cerita inspirasi, cerita yang memotivasi kita ya, memotivasi kita. Yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Apakah itu di rumah, di kampung, di desa, di kelas kita, ketika kita di pasar, ketika kita di mall. Untuk apa, Pak Anwar? Itu kita jadikan sebagai sumber tema nanti ya. Jadi menyusun cerita inspirasi itu ada 3 temanya. Apa? Bisa memperhatikan kisah yang dialami atau peristiwa yang dialami teman. Bisa itu kita jadikan sebagai tema. Atau mungkin peristiwa yang kita alami sendiri. Boleh juga itu. Atau yang terakhir kita buat secara rekaan, imajinasi. Jadi ya, kalau yang pertama kedua tadi itu fakta, kisah. Kalau yang ketiga itu berdasarkan imajinasi, cerita rekaan ya. Seperti sinetron itu semuanya kan banyak yang fiktif. Nah, setelah tema kita temukan entah dari kisah teman, kisah kita sendiri atau berdasarkan dari rekayasa, imajinasi, rekaan saja, baru kita perhatikan pengembangannya itu berdasarkan struktur cerita inspirasi. Anak-anak tentunya masih ingat struktur cerita inspirasi itu ada berapa? Baik, ada 5. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua perumitan, peristiwa, dilanjutkan komplikasi, baru kemudian resolusi dan koda. Kemudian membuat cerita yang dapat menginspirasi. Di mana pada struktur itu? Ya, betul. Yang menginspirasi itu ada pada bagian klimaks. Jadi peristiwa itu bisa menginspirasi, memotivasi seseorang. Seorang yang asalnya tidak pernah bersyukur menjadi bersyukur, mengakui kekurangannya, kelemahannya sehingga akan berubah. Itu ada pada bagian klimaks. Baru kemudian kita kembangkan secara urut, mulai apa? Orientasi, kemudian perumitan peristiwa, klimaks, resolusi, baru koda. Itu namanya menyusun cerita inspirasi. Yang berikutnya adalah menyajikan cerita inspirasi ini. Kalau menyusun sudah, anak-anak yang belum itu ini menyajikan cerita inspirasi. Langkahnya apa? Baca cerita inspirasi tersebut secara saksama. Boleh kamu memilih cerita inspirasi dari mana? Browsing di Google boleh, di contoh-contoh cerita inspirasi di kitab juga boleh. Kemudian nanti tentukan ide pokok cerita sesuai dengan alur ceritanya tadi. Apa tadi alurnya? Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Baru kita kembangkan. Loh, bagaimana Pak Nur? Nah, anak-anak ingat ya, dulu ada istilahnya modif. Menulis cerpen dengan cara memodif. Cerpennya orang lain, mungkin kita ubah. Apanya? Mungkin latarnya, mungkin sudut pandang. Aslinya sudut pandang orang pertama. Kita ganti dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, inilah yang namanya menyajikan cerita inspirasi. Itu bedanya menyusun dengan
menyajikan. Kalau menyusun itu hasil karya kita sendiri, kalau menyajikan itu bisa milik orang lain, hanya kita ubah. Apa yang kita ubah? Bisa latarnya, bisa tokohnya, bisa sudut pandangnya. Demikian anak-anak ya. Saya kira paham, berarti tugasnya hari ini adalah menyajikan cerita inspirasi. Caranya seperti itu. Boleh kamu baca dulu cerita inspirasi karangan orang lain, baru nanti kalian ubah latarnya, tokohnya, ya kan ya. Ceritanya sama, inti ceritanya tidak boleh berubah. Demikian. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.